Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan awal pekan ini, Saudara, Kompas Bisnis akan membahas yang satu ini yang terjadi di pekan lalu ataupun di hari Jumat pekan lalu. Ini ada Menteri SDM mengusulkan kenaikan tarif royalti komoditas saham tambang rontok, IHSG pun anjlok. Karena, Saudara, ini ada pergerakan yang membuat investor syok pada perdagangan Jumat pekan lalu. 1 jam menuju penutupan bursa, ini IHSG terpantau anjlok. Sebabnya ditenggarai karena rontoknya saham-saham tambang setelah Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengusulkan revisi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 yang di dalamnya muncul rencana penyesuaian tarif royalti yang berlaku pada sejumlah komoditas seperti emas, tembaga, hingga timah. Dan kita lihat, Saudara, sebelum mengusulkan soal penyesuaian tarif royalti komoditas pada Jumat pekan lalu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga telah membahas rencana mengubah sistem bagi hasil pertambangan menjadi seperti sistem bagi hasil industri hulu minyak dan juga gas saat bertemu Presiden di Istana pada 5 Mei 2026. Di industri migas ini dikenal 2 mekanisme utama, yaitu sistem bagi hasil, yakni cost recovery dan juga gross split. Sementara penerimaan negara dari sektor minerba umumnya berasal dari royalti. Selain itu terdapat kewajiban pajak, iuran tetap atas wilayah konsesi, serta kewajiban tambahan lainnya. Tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada pasal 33. Khususnya pertambangan-pertambangan yang baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Ya. Saudara, sebelum lebih jauh membahas soal usulan kenaikan tarif bagi sektor tambang, kita lihat dulu kinerja IHSG pada pekan lalu berikut ini. Nah, ini dia, Saudara, ini pada perdagangan hari Jumat pukul 3 sore IHSG yang tadinya bergerak stabil di atas level 7.100-an, tiba-tiba ambles sebesar 2,86% ke level 6.969. Padahal sepekan sebelumnya kinerja IHSG ini cenderung menghijau. Kalau kita lihat, Saudara, pada pembukaan awal pekan lalu, tepatnya pada 4 Mei di hari Senin, IHSG masih berada di level 6.971. Ini masih di bawah angka psikologis 7.000. Kemudian sehari kemudian di hari Selasa, Saudara, IHSG juga naik begitu di level 7.057. Keesokan harinya di hari Rabu IHSG kembali naik tipis di level 7.092 dan hari Kamis cukup melambung begitu ke 7.174. Namun sayangnya, Saudara, di sesi akhir perdagangan di hari Jumat IHSG kembali anjlok ke level 6.969. Lalu apa biang kerok sehingga IHSG terkoreksi tajam? Jawabannya ada di data selanjutnya, kita lihat. Nah, ini dia, Saudara, Kementerian SDM pada Jumat pekan lalu ini menggelar public hearing terkait revisi tarif royalti untuk komoditas pertambangan. Dalam presentasinya, Menteri Bahlil Lahadalia mengusulkan kenaikan tarif seperti yang di belakang saya ini. Ini adalah usulan kenaikan tarif royalti sejumlah komoditas. Memang ada beberapa komoditas yang di-highlight ketika presentasi, yang terutama ini seperti yang ada di sini, timah yang tadinya tarif lamanya sebesar 3-10%, kemudian naik begitu di dalam usulannya menjadi 5-20%. Ada juga jenis komoditas emas, Saudara, yang tarif lamanya 7-16%, dalam usulan menjadi ataupun meningkat menjadi 14-20%. Sementara konsentrat tembaga dari 7-10% ini naik menjadi 9-13%. Sementara katoda tembaga dari 4-7% ini diusulkan naik begitu tarif royaltinya menjadi 7-10%. Sementara perak yang tadinya tarif lamanya sebesar 5%, kemudian diusulkan naik royaltinya sebesar 5-8%. Sementara terakhir nikel, ini Saudara, ini masih di angka 14-19% dengan batas harga yang lebih rendah. Usul ini, Saudara, nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto, targetnya mulai berlaku pada bulan Juni nanti. Lalu apa dampaknya perubahan tarif royalti ini?
akan meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang. Margin perusahaan bisa tertekan karena semakin banyak uang yang keluar dan menggerogoti keuntungan. Meskipun baru usul yang belum disahkan, namun saham komoditas kompak berguguran. Kita lihat di data berikutnya. Kita lihat sahamnya saudara, ini dia. Ini saham-saham yang terdampak meski baru usulan, namun pasar langsung reaktif dengan penurunan signifikan pada saham-saham sektor tambang seperti yang ada di belakang saya ini. Kita lihat ada TINS ini bergerak di bidang ataupun di sektor timah begitu, turun sangat tajam, bahkan amblesnya paling tinggi begitu di minus 14,88%. Ada Arci ini bergerak di emas, turun sebesar 13,71%. Disclaimer saudara, penurunan ini hanya dalam waktu 1 hari saja di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Sementara MDKA ini bergerak di bidang emas juga, turun 13,12%, BRMS turun 10,18%, ada juga AMMN yang bergerak di tembaga dan juga emas, ini turun 9,27%, PSAB juga ambles sebesar 8,93%, dan ada ANTM atau Antam ini turun di 6,44%. Saudara, saham-saham ini kompak ambles karena reaksi market yang takut setelah memprediksi peningkatan royalti bisa menekan margin laba perusahaan. Atau bisa jadi perusahaan mencari cara menutupi kenaikan biaya melalui utang atau penurunan investasi. Upaya ini pun dapat mempengaruhi cash flow perusahaan. Bukan hanya soal usulan saudara, kenaikan royalti, ada juga bea keluar dan juga windfall tax. Untuk sektor apa? Kita lihat ke data berikutnya. Ya, ini dia untuk sektor nikel. Sebelum membahas penurunan sahamnya, disclaimer terlebih dahulu saudara, ini bahwa jika bea keluar adalah pajak yang dikenakan saat komoditas diekspor. Sementara windfall tax adalah pajak tambahan ketika harga komoditas melonjak. Dan berikut ini adalah saham-saham yang langsung ambles terpengaruh dua kebijakan tadi. Yaitu ada Inco yang turun 13,89% begitu, yang paling tajam penurunannya di sektor nikel. Ada MBMA yang turun juga lebih dari 10%, tepatnya di 11,45%. Ada juga yang ambles pada pekan lalu yaitu NCKL turun 8,14%. Dan ada juga HRUM yang turun 8,08%. Lalu bagaimana dengan asing, saudara? Apakah masih deras keluar dari pasar saham Indonesia? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ini, justru pada perdagangan hari terakhir pekan kemarin, saudara, asing terpantau melakukan akumulasi dengan nilai yang cukup besar, yaitu 11,42 triliun rupiah. Namun ternyata angka ini tak mampu membendung penurunan IHSG yang dipicu isu kenaikan royalti Minerba, serta bea keluar dan juga windfall tax untuk sektor nikel. Saudara, apakah penurunan signifikan saham tambang ini akan berlangsung lama bagi investor? Ini bencana ataukah kesempatan? Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, usulan pemerintah terkait kenaikan tarif royalti komoditas mineral memicu saham-saham tambang berguguran pada penutupan perdagangan pekan lalu. Apakah penurunan signifikan saham tambang ini akan berlangsung lama? Bagi investor ini bencana atau justru kesempatan? Kita bahas bersama CEO Advisor Provina Visindo, Praska Putrantio. Mas Praska, selamat pagi. Mas Praska, ini kalau kita lihat kemarin ataupun pekan lalu hanya selang 1 jam jelang penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG langsung anjlok 2,8%, kembali ke bawah level psikologis di angka 6.969. Menurut Anda ini mengapa pasar sebegitu reaktifnya setelah ada usulan tentang kenaikan tarif royalti komoditas dari Menteri SDM? Poin apa yang dikhawatirkan investor terkait dengan hal ini menurut Anda? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi menurut saya memang pasar saat itu anjlok didominasi oleh tekanan pada saham-saham dari sektor barang baku, ya, di mana barang baku ini dari catatan saya lebih ditekan oleh saham-saham di subsektor logam dan mineral. Di antaranya ada seperti timah, ya kan, kemudian ada Inco, Arci, ya kan, ada MDK emas.
dan sebagainya. Di samping itu juga ada koreksi pada saham batu bara juga ya, di antara seperti Jian Swastantika juga mengalami tekanan cukup dalam sampai minus 14% seperti itu. Nah, tentu saja hal ini memang menjadi kayak semacam kekhawatiran, menurut saya kekhawatiran sesaat pada investor ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya secara prospek bisnis saham-saham emiten logam ini kan diuntungkan ya, karena harga komoditasnya dalam kurang lebih year to date atau 1 tahun terakhir di antara seperti timah, batu bara, kemudian ada emas, nikel ya kan, dan ini rata-rata mengalami kenaikan di atas 20-30% seperti itu, sehingga dalam hitungan analis tentu saja ini memiliki potensi upside secara performa seperti itu. Nah, hanya saja dengan ada usulan royalti baru ya, di sini kita melihatnya adalah pasar itu melihat ada potensi tekanan pada margin laba dari perusahaan jika ini diterapkan, dan rencananya ini kan diterapkannya di bulan Juni ya 2026. Rencana kenaikan tarif royalti diantaranya yang cukup signifikan adalah itu di timah ya, yang meningkat ya dari antara range 3 sampai 10 sekarang menjadi 5 sampai 20, kemudian di tembaga ya, itu menjadi dari antara 7 sampai 10 menjadi sekitar 9 sampai 13 seperti itu. Meskipun ada beberapa yang lain seperti perak pun juga yang tadi ya stabil di semua kondisi harga sekarang meningkat ya dari tarif 5% sekarang 5 sampai 8% dengan layer harga yang terpecah-pecah. Nah, ini memang sebenarnya secara tujuan negara ya saya melihatnya positif, karena ini sebenarnya lebih kepada meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP seperti itu. Hanya saja bagi investor mungkin melihatnya ini menjadi shock terapi jangka pendek ya. Jadi di luar prediksi para analis sehingga membuat harga saham yang diperkirakan bisa jauh lebih tinggi, kinerjanya bisa diharapkan lebih meningkat menjadi lebih terbatas. Kurang lebih seperti itu Mas ya, sehingga impact-nya adalah tekanan pada saham-saham berbasis logam dan mineral dan juga batu bara. Yang mana secara komposisi itu kalau saya lihat itu secara market cap berbasis free float ya, sebenarnya kisaran 9 sampai 10%. Namun jika semuanya jatuh lebih dari 10%, ini juga cukup membuat indeks ikut tertekan. Ditambah lagi tekanan pada saham perbankan juga masih belum selesai nih Mas Yan. Jadi ikut mengerek juga IHSG kemarin jatuh ke level 2% lebih ya seperti itu. Mas Prasetya, kalau dilihat kan ini baru usulan, kita sempat membahas tadi kemungkinan kalaupun memang jadi akan diumumkan pada Juni nanti. Tapi kalau kita lihat penurunannya saham-saham tambang ini langsung anjlok hingga belasan persen. Katakan seperti tadi yang saya bacakan, ada TINS, ada ARCI, ada MDKA. Analisis Anda mengapa koreksinya bisa sangat dalam di beberapa emiten, tapi ada emiten yang penurunannya hanya sekitar 6%-an seperti Antam? Ya, baik. Ya, jadi kalau saya memang di sini cukup ini ya bervariasi, saya setuju ya. Jadi ada emiten yang sama bisnisnya, sama-sama logam tapi anjloknya cukup signifikan. Ada yang relatif terbatas seperti Antam, dan Antam ini hanya jatuh sekitar 6% ya seperti itu, tidak seperti yang lainnya. Mungkin bisa diperkirakan Antam ini kan juga terdiversifikasi ya. Dia itu kan terdiversifikasi tidak core ke emas tapi ke nikel seperti itu, yang lebih juga hampir dominan. Sehingga untuk nikel sendiri kan secara tarif itu tetap ya tidak berubah, hanya saja dirubah layer harganya, sehingga itu yang membuat saham Antam tidak sejatuh saham-saham yang dominan ke emas dan timah. Sementara saham TINS yang fokus ke timah itu anjloknya cukup signifikan, karena timah sendiri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya secara tarif dari 3 sampai 10 menjadi 5 sampai 20 meskipun dengan pecahan lapisan harga yang ditentukan seperti itu. Mas Praska, tadi kita sempat membahas juga dan Anda juga sempat bilang kalau ini kemungkinan besar adalah kekhawatiran sesaat dari investor. Karena memang baru usulan juga. Jika memang Juni nanti ini betul-betul disahkan, ini bagaimana nasib emiten tambang di pasar saham Indonesia? Apakah kekhawatiran yang tadinya kekhawatiran sesaat akan lebih lama lagi begitu range-nya? Ya, baik. Sebenarnya ini menurut saya lebih tentatif ya sesaat, karena gini, kita belajar dari tahun 2025 di mana saat itu juga ada kenaikan royalti batubara ya seperti itu. Nah, di saat yang sama tentu saja menimbulkan shock effect ya jangka pendek, mengalami koreksi mungkin pendek menengah ya 1 sampai 3 bulan. Di samping itu juga harga batubara kan juga ikut meletus saat itu. Nah, sementara begitu harga batubara kembali membaik dan ditambah lagi dengan sekarang meningkat lagi di atas 120 dolar per ton ya, ini membuat harga saham batubara akhirnya mengikuti lagi secara fundamental. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya
selama mungkin emiten dalam jangka panjang Oke. bisa kembali menyesuaikan, itu akan membuat harga saham kembali pulih seperti Oke. itu. Mungkin saja ini saat ini kan diusulkan karena melihat adanya kenaikan luar biasa pada komoditas logam ya, yang mana menurut Oke. negara ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk eh, apa namanya ini ya meningkatkan pendapatan negara dari bukan pajak sekaligus bisa mengurangi ketimpangan ekonomi seperti itu. Mas Praska, terakhir dan boleh singkat saja, kemarin kita pantau asing justru masuk ke pasar saham Indonesia dengan deras begitu nominalnya 11,42 triliun. Menurut Anda mengapa dana sebesar ini tidak mampu mengatrol IHSG pada pekan kemarin? Ya baik, jadi kalau saya lihat memang 11 triliun itu dominan masuk di pasar negosiasi ya, karena di pasar regulernya itu malah net sales kita 340 miliar seperti itu, dan dominan memang banyak masih terhit itu di saham-saham perbankan, dan paling mayoritas dijual itu banyak saham Bank Mandiri seperti itu, Bank BMRI. Nah sehingga aksi masuk di pasar nego ini sebesar 11,42 triliun memang tidak, tentu saja tidak langsung terefleksi pada indeks, karena bisa dikatakan itu tidak yang major menekan atau apa ya, atau mengangkat saham-saham yang menjadi apa namanya apa ya, penggerak IHSG secara keseluruhan, kurang lebih seperti itu. Tapi khusus pada saham-saham logam dan mineral, yang menariknya adalah itu asing tidak banyak jual. Bahkan saya pantau satu-satu, itu asing jual pun tidak lebih besar dibandingkan rata-rata 1 bulan atau 1 minggu terakhir. Artinya lebih kepada panikan jangka pendek saja, seperti Oke. itu. Berarti ini lebih ke kepanikan retail juga ya di pasar saham Indonesia, dan mudah-mudahan seperti Mas Praska bilang ini kekhawatiran yang sesaat begitu, bukan yang jangka panjang, karena kalau kita lihat fundamentalnya juga masih sangat baik begitu untuk dikoleksi. Terima kasih CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Terima kasih, sampai lagi Mas ya.